Bayangin Jokowi dibilang apa namanya sama Rocky Gerung dibilang apa namanya presiden tolol, apa namanya itu, Bangsa tolol, bajingan tolol. Dia juga ngomongin Prabowo seperti itu kan, sampai kemudian Prabowo marah dan disindir bahwa akademisi harusnya nggak boleh begini. Mana ada juga sih bang akademisi yang ngomong, mohon maaf ya, ngomong kotor di iNews itu, ya kan, ngomong, aduh saya sendiri nggak sanggup ngomong begitu. Teman bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu. Orang berhubungan intim dibilang ngomong dengan cara yang kasar seperti itu, menurut saya itu bukan akademisi. Kalau akademisi nggak akan keluar dari mulutnya bahasa seperti itu. Politisi Nasdem, Irma Suryani Caniago, nampaknya masih belum bisa move on dari perdebatannya dengan akademisi Rocky Gerung. Irma Suryani masih sering membawa-bawa nama Rocky Gerung di setiap pembicaraannya. Ketika Irma Suryani sedang melakukan pembelaan kepada Joko Widodo, seperti yang baru dia sampaikan di podcast yang baru ia datangi. Bayangin Jokowi dibilang apa namanya sama Rocky Gerung dibilang apa namanya presiden bajingan tolol. Dia juga ngomongin Prabowo seperti itu kan, sampai kemudian Prabowo marah dan disindir bahwa akademisi harusnya nggak boleh begini. Mana ada juga sih bang akademisi yang ngomong, mohon maaf ya, ngomong kotor di iNews itu, ya kan, ngomong, aduh saya sendiri nggak sanggup ngomong begitu. Orang berhubungan intim dibilang ngomong dengan cara yang kasar seperti itu, menurut saya itu bukan akademisi. Kalau akademisi nggak akan keluar dari mulutnya bahasa seperti itu. Sosok anggota DPR, Irma Suryani, mendapati sorotan dari para netizen ketika mengeluarkan kata-kata kasar saat berdebat dengan Rocky Gerung. Ia bahkan berkata, akademisi Rocky Gerung adalah orang yang paling dungu di antara orang yang paling dungu di Indonesia. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi tuh. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Tidak bisa dipungkiri, perdebatan Irma Caniago dan Rocky Gerung sudah berlangsung sejak lama. Namun sepertinya anggota DPR ini masih terus menyimpan ketidaksukaannya terhadap Rocky Gerung. Bahkan ketika Rocky Gerung tidak ada di dalam perdebatan, Irma Caniago tetap mengeluarkan kata-kata kotor pada Rocky Gerung di forum ILC. Yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua bapak omongin, mereka omongin, kan itu teman bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau bapak mau nangis silahkan nangis. Ya, Apa bukan. urusannya bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Sosok politisi Irma Suryani bahkan sering terbawa emosi dan sentimen ketika berdebat dengan Rocky Gerung. Inilah pentingnya kedewasaan berpolitik untuk para politisi. Berdebatlah dengan argumen, bukan dengan sentimen. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang apa namanya itu hanya kritisi, itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan
seluruh apa namanya niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma.